orang-orang jahat sebagaimana Al-Quran menerangkan surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Jadi Yesus Tuhan bagi orang jahat. Baca KPR 2 nomor 36 sampai 40. Wah, itu keren tuh. Gimana bang? Gimana? KPR 236 sampai nomor 40. Kisah para rasul mana sih? Oke lah, nantilah saya lihat. Oke. Ya. Oke bang, oke saya sudah paham dan itu pun tidak akan goyah juga iman saya setelah abang mengatakan seperti itu, dan itu pun seharusnya kita harus sebagai orang Kristen juga saya harus memang belajar, bukan dalam arti saya kendor iman saya dengan perkataan abang ini. Saudaraku, Jadi saudaraku, iblis ketika dikatakan Tuhan kepadanya, jikalau engkau tidak sujud menghormat ke Adam, maka engkau akan aku lemparkan dari neraka surga ini dan aku tetapkan engkau menjadi penghuni neraka. Apakah iblis imannya goyah? Tidak. Demi kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau mendengarkan kebenaran, si iblis apa katanya? Biarkanlah aku menjadi penghuni neraka. Yang penting imanku tetap, aku tidak mau tunduk kepada kebenaran. Tak ada bedanya dengan saudara. Silakan aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ingat, penyesalan itu akan datang di akhir. Silakan abangku, silakan. Ya, tetap iman saya kepada Tuhan Yesus, Bang. Karena ajarannya membangun dan tidak seperti nabi-nabi yang lain lah, utusan lain. Silakan. Silakan. Jadi saya boleh bertanya, Bang? Izin, Bang. Boleh. Silakan. Jadi saya mau bertanya ini, Bang. Gak apa-apa ya, tapi kita secara sopan aja, jadi nggak terlalu ini kita bang. Silakan, santai aja. Santai ya? Kita santai. Ya. Oke. Saya sebagai orang Kristen bang, saya mau bertanya bang, apakah Nabi Muhammad itu masih ada bang? Maksudnya? Ya. Alhamdulillah. Yes. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 menyatakan bahwa jangan kau menyangka Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Sesungguhnya 169, sesungguhnya Nabi Muhammad itu masih hidup dan berada di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Coba Anda baca di Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan akurat itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka sekali-kali bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi yang kita lihat Nabi Muhammad itu apa? Pindah alam dari bumi ke alam barzakh. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Abraham. Apakah ketika Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Maria, Daud dan seterusnya tidak keluar dari kubur, kita ingin mengatakan mereka maut, mereka mati? Enggak. Mereka bersama dengan Tuhannya. Contoh, ketika Yesus di dalam Bible naik ke suatu bukit bersama dengan muridnya, dia terbukti bertemu dengan Elia dan Musa, bukan? Artinya bahwa benar kata Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah. Jangan kau menyangka Nabi Musa itu mati. Jangan kau menyangka Nabi Daud itu mati. Jangan kau sangka Nabi Muhammad itu mati. Jangan ditakar bahwa kehidupan setelah kematian itu keluar dari kubur. Jangan. Karena menurut Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Yesus mengatakan itu.
Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yesus menerangkan itu, bahwa yang keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur itu adalah iblis. Maka benarlah nubuatannya kalau angkatan jahat diberi tanda anak manusia keluar dari kubur untuk orang jahat. Maka dia dilantik menjadi Tuhan yang keluar dari kubur ini untuk orang-orang jahat. Sedangkan orang yang benar pindah alam meninggalkan bumi harus melalui pintu kematian. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia tidak melalui pintu kematian, pintu kubur Nabi Isa? Disebabkan Nabi Isa akan turun kedua kalinya menjadi saksi terhadap terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang melantik Nabi Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah juga aku akan berkata, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat mengusir setan? Kan saudara dan teman-teman Kristen saya yang lain. Kalianlah yang diusir. Sedangkan orang meninggalkan alam ini itu bukan mati, cuman pindah alam doang. Sama seperti siapa? Teman-teman kita yang meninggal dunia. Ya, bukan mati dia itu. Mereka cuman pindah alam. Hanya dalam pandangan kita manusia fana yang hidup di alam biologis ini, melihat mereka meninggal dunia. Artinya meninggal dunia itu apa sih? Meninggal dunia artinya meninggalkan dunia menuju kepada kehidupan fase berikutnya. Kita nggak ada kematian. Begitu manusia dicipta, hidup kekal sampai selama-lamanya. Hanya pindah alam. Dari dunia, alam bumi, alam dunia pindah ke alam barza. Alam barza pindah ke alam masar. Alam masar pindah ke alam terakhir. Jannah atau nar, surga atau neraka. Itu yang terakhir. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, Bang. Siap. Saya mengerti dan saya paham. Dan saya agak banyak sedikit bertambah ilmu lah tentang agama Islam. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi, Bang. Satu lagi, Boleh. Bang. Izin, Bang. Boleh. Izin, Silakan. Silakan saudaraku. Ya. Saya mau bertanya, kalau memang Tuhannya Nabi Muhammad itu hidup, kenapa dia nggak bisa membangkitkan Nabi Muhammad itu secara utuh seperti Yesus utuh dia bangkit dan tidak banyak saksi mata lah yang melihat bahwa dia masih ada wujudnya gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad sebagai utusan juga, tadi kan pandangan abang itu, sekarang kita beralih lagi. Jadi kenapa Tuhannya Muhammad itu tidak bisa menghidupkan kembali Nabi Muhammad tersebut? Mohon maaf. Iya, begitu baik. Kira-kira. Oke, baik. Jadi gini, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam. Nabi Muhammad diutus, Nabi Isa diutus. Nabi Muhammad tidak diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran menarasikan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Nabi Isa, sesungguhnya aku yang mengambilmu, aku yang mengangkatmu ke langit. Kenapa engkau kuangkat? Karena engkau mengalami upaya kaummu untuk membunuhmu. Mereka ingin membunuhmu. Maka aku mengangkatmu. Kenapa Nabi Muhammad tidak aku angkat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam aku angkat? Karena tak ada kaumnya yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu kenapa aku angkat Nabi Isa ke langit? Supaya Nabi Isa aku turunkan untuk yang kedua kalinya menjadi saksi bagi penghuni neraka. Wa izqalallah ya Isa anta qulta linnas, nanti di hari penghakiman di hadapan manusia seluruhnya aku akan menanyai Nabi Isa, hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Enggak pernah. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Pada hari terakhir nanti, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataanku ketika aku datang di bumi? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Yesus ajarkan, bukan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 4 nomor 22. Apa pengakuan Yesus di situ? Aku Yesus dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, aku dan muridku menyembah kepada Allah yang kami kenal. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat terangkat ke langit. Untuk apa? Untuk turun menjadi hakim bagi kalian. Kalau Nabi Muhammad juga dikeluarkan dari kubur sesuai dengan keinginan saudara, maka Kristen itu akan berubah menjadi Krislam. Kenapa berubah menjadi Krislam? Karena Kristen berubah dari menyembah Yesus yang keluar dari kubur menuju menyembah kepada Nabi Muhammad yang keluar dari kubur. Dan orang Kristen itu suka kali menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Bahaya ini. Kalau di Indonesia hari ini ada orang mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga, curiga gereja tutup. Berubah menjadi Krisdon. Apa Krisdon? Kristen Indonesia. Kenapa bisa? Karena Tuhannya berubah menjadi orang Indonesia. Karena Tuhannya di tahun 2026 keluar lagi dari kubur. Makanya Nabi Muhammad itu disucikan, tidak ingin disembah. Makanya Nabi Muhammad diutus jauh dari ajaran agama paganisme. Kenapa Nabi Muhammad nanti 600 tahun baru hadir? Karena ditakutkan para penyembah-penyembah dewa yang tadinya kehilangan dewa menyembah kepada yang namanya Yesus. Jangan-jangan nanti ketika Nabi Muhammad datang di dekat-dekat mereka, masa mereka, Nabi Muhammad pun jadikan Tuhan. Apa dasarnya orang Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur? Oh, karena hebat dia keluar dari kubur. Jangan salah. Yang keluar dari kubur menurut Yesus itu adalah iblis. Jadi jangan Anda menyatakan kenapa Allah tidak sanggup membangkitkan Nabi Muhammad. No, Nabi Muhammad ajarannya udah selesai. Yesus tanggung jawabnya masih ada. Apa tanggung jawab Yesus? Dia harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya Yesus ditanya nanti, kaukah yang mengajarkan dia untuk menyembah dirimu? Yesus mengatakan tidak. Ya udah, kamu kasih eksekusi, putusan. Kamu adalah hakim. Tentukan nasib mereka yang telah menuhankan engkau. Apa kata Yesus? Tuhan, aku nggak bisa menghakimi. Yohanes 12 nomor 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 jelas itu. Aku tidak menghakimi. Sebab aku diutus di bumi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Ketika ada orang yang menolak perkataanku dan tidak menerima ajaranku, maka dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Baca Yohanes 12 nomor 48. Hakimnya adalah titik 2. Semua perkataan yang pernah aku katakan ketika aku di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Jadi Yesus itu bukan hakim. Yang hakim itu adalah perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan di tengah-tengah kaumnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ucapan Yesuslah yang kelak akan menjadi hakim, bukan Yesusnya. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya, ucapan itulah yang akan menjadi hakim. Pertanyaannya, Yesus turun ke bumi untuk kedua kalinya. Bang Suma dipanggil. Suma, kadia kesini. Duduk, sit down please. Tatap mata saya, kata Yesus. Ya Kanda, Yesus, ada apa Kanda? Kau kenapa enggak menuhankan saya? Sementara saudara Nitos menyembah saya tiap minggu. Saya balik nanya, maaf Kanda, apakah Kanda pernah mengajarkan untuk menyembah diri Kanda? Atau Kanda memerintahkan orang-orang menyembah kepada hakikat yang maha besar dan maha dahsyat?
Iya juga sih. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk ibadah minggu? Enggak. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah Kanda? Enggak juga. Pernah mengajarkan agar orang-orang makan babi? Enggak. Agar orang tidak bersunat? Enggak juga. Loh, apa yang salah dengan saya? Oh, enggak ada yang salah kalau begitu. Lolos Bang Suma. Saudara yang dipanggil, giliran ente, saudara Netus, duduk, sit down please. Silakan duduk, aku mau tanya, aku ini hakim sekarang. Iya paman, kau menuhankan saya, perintah siapa? Apa kata saudara itu saat itu? Ente leheng-leheng ente. Aku nggak berdaya bang. Jawaban Anda apa kira-kira? Ketika Yesus bertanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku, padahal aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengenalku sebagai utusan. Siapa yang mengajar ente aku ini pengutus, aku ini Tuhan? Jawaban saudara apa kira-kira? Ya, kalau ditanya kayak gitu nantinya di akhirat, ya saya jawab karena Tuhan Yesus itu nyata gitu, nyata sebagai Tuhan. Kita berdakwah kepadanya seperti umat Muslim juga bertakwa juga kepada Muhammad. Padahal Muhammadnya masih tulang belulang di kuburan. Dan abang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dipindah alamkan. Enggak, saya enggak konsep kayak gitu, Bang. Tetapi saya membuktikan, saya pengen bukti dari Tuhannya Nabi Muhammad itu nyata atau enggak. Kenapa Tuhannya Nabi Muhammad itu tidak bisa membangkitkan dia sampai sekarang? Nah, itu pun dari dalilnya itu, Bang, yang saya dengar bahwa mohon maaf ya, Nabi Muhammad itu dia diracun, jadi nggak ada imannya kalau kita bicara gitu, kayak nggak ada iman, kok nggak ada pendirian gitu, itu aja gitu. Baik. Kalau Anda baca iman saya tadi, kalau abang nanya, Anda baca Yohanes 19:30, Yesus itu mati diracun, bukan mati disalib. Yesus itu nggak ada bang. Anda baca sekarang, saya ingin dengar Yohanes 19 nomor 29 nomor 30, silakan. Yohanes 19. Yesus itu nggak mati disalib, Yesus itu mati diracun. Yohanes 19 ayat 29:30. 29:30. Yes. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati setelah dia dicucukkan anggur asam, betul? Mati enggak? Biar saya cari tahu dulu, Bang. Saudaraku, di data nomor 28-nya Yesus itu berteriak apa? Haus. Dikasih anggur, mati dia. Selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Belum saya baca, Bang. Sesudah itu Mati dia. Kalau Anda baca di terjemahan lamanya, apa katanya? Lalu Yesus meminumnya, lalu sudah selesai, maka matilah dia. Itu di terjemahan lama. Dirubah lagi tuh sama perjanjian oleh terjemahan baru. Jadi Yesus itu tidak mati disalib. Saudaraku yang ganteng, orang disalib itu matinya itu minimal 5 hari baru mati. Itu pun digantung selama 5 hari minimal, kaki kiri kanan udah dipatahkan tulang-tulangnya. Ini Yesus nggak di ngapa-ngapain.
belum juga 3 jam mati dia. Baru minum anggur sedikit aja mati keracunan. Jadi Yesus itu sesungguhnya, saya nanti akan buka tema, Yesus itu mati disalib atau mati diracun. Akurat, Yesus mati diracun, titik. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, meracunnya, dan mereka tidak menyalibkan, menggantungkan. Yesus itu mati diracun, bukan mati disalib. Sedangkan Nabi Muhammad itu fitnahan orientalis barat dalam link Fight Freedom yang saya kejar dari tahun 2008 di Facebook itu dari tadinya, di blogger-blogger itu fitnah Nabi Muhammad mati diracun. Di mana Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada. Nabi Muhammad ketika diracun oleh seorang wanita bernama Zainab, istri dari seorang tentara Yahudi kala itu apa tujuan meracunnya? Ditanya, kenapa kau meracunnya? Aku meracuni Nabi Muhammad hanya ingin mengetahui benarkah dia adalah seorang nabi atau nabi palsu. Dan ternyata dia benar-benar seorang nabi. Dia tidak mati. Dia masih hidup 4 tahun setelah makan racun itu. Sedangkan sahabatnya yang di sampingnya memakan makanan yang sama, mati saat itu juga. Tapi Nabi Muhammad nggak mati, dia hidup selama 4 tahun lagi, memimpin umat Islam, melakukan haji besar, haji wada dengan masa yang besar. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Cuman pada saat dia mendekati kematian, dia tanya istrinya, sayang, aku kok merasakan kayak masa-masa aku diracun dulu loh. Tanda-tanda kematian itu datang. Memang pada saat Nabi Muhammad diracun, tanda-tanda kematian muncul sama dia, tapi gagal. Nah, ketika dia mau mati pada saatnya memang sudah meninggal dunia, dia mengatakan, saya merasakan perasaan seperti saat aku diracun. Yang apa itu? Perasaan ingin mati. Jadi pada saat dia ingin mati, dia merasakan rasa seperti saat dia diracun. Memang pada saat orang mau mati diracun itu dengan mati biasa ya sama aja. Yang namanya mati itu sama-sama rasanya. Ya, oke, mati keselak biji nangka, mati apapun itu, ya namanya kematian rasanya sama. Tapi yang pasti Nabi Muhammadku tidak mati diracun. Yang mati diracun itu Tuhan Anda, saudara. Saya kasih dalil yang tadi, silakan. Boleh, oke, biar saya jawab Bang ya. Jadi silakan. dari ayat ini Bang, setelah Yesus disalibkan, ya. Yesus posisinya disalibkan, iya kan Bang ya? Iya, betul. Tapi dia tidak mati di atas itu, cuma nongkrong di atas itu begini, nggak mati-mati. Jangan dulu kita belum ada orang digantung di pohon seketika, kecuali yang digantung leher. Kalau gantung leher, iya. Yesus tidak gantung leher, dia hanya dipahat di tiang, ditempel di tiang. Dengarkan dulu Bang, biar saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Jadi posisinya itu setelah dia disalibkan Bang, setelah dia disalibkan itu dan beban yang telah diterimanya memang ada, dipukul lah segala macam, dipaku tangannya, pokoknya banyak lah yang derita yang diterimanya. Oke. Gini. Saya ngerti. Saudaraku, apa yang menyebabkan Yesus bisa mati hanya tempel di pohon? Tangan dipaku. Terus apanya yang bisa membuat dia mati? Oke, biar saya jelas. Jantung normal, empedu normal, ginjal normal, kepala normal, leher normal, cuma dipaku di tangan doang. Apa yang membuatnya mati? Apa yang membuatnya mati seketika itu? Dengarkan Bang. Ya. Dengarkan Bang. Jangan dulu. Jangan dulu. Oke, silakan. Jadi biar saya jelaskan dulu Bang ya, dari ayat yang tersebut yang di atas tadi. Dia posisinya lagi disalib, ya kan? Dia udah yang dipukul, dia udah dibanyak lah, dipukul lah, segala macam dipaku lah. Nah, jangan kita mentok di ayat situ saja. Masih ada sambutannya.
Ya, lalu yang membuatnya kehilangan nyawa apa? Kok dia lebih lemah daripada preman? Lambungnya ditikam, lambungnya ditikam. Lambung, saudara, lambung ditikam itu, dengar. Lambung ditikam itu untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Di situ dia sudah mati oleh racun tadi. Dia mati karena racun itu. Maling motor diarak keliling kampung itu tidak mati dalam sekejap itu. Ini Yesus Tuhan cuman digantung doang begini, dipaku. Habis itu mati. Lucu kali. Kok bisa kayak gitu kali? Enggak, jangan dulu kita masuk situ, Bang. Kita itu sama halnya dia mati karena bersin. Mati. Enggak ada orang disalib itu, Bung. Orang disalib itu minimal 5 hari tinggal di pohon itu. Itu pun kaki dua-duanya dipatahkan tulangnya, baru bisa mati. Lah ini Yesus baru naik, masih ngomong, haus paman, dikasih anggur, langsung mati. Bukan karena salib, cuman memang matinya. Jadi gini, 10 detik habis itu Anda bicara. Jadi Yesus itu matinya memang bukan di tempat tidur. Memang matinya di atas tiang salib. Tetapi bukan karena penderitaan salib dia mati. Melainkan hanya karena anggur dia diracun. Titik. Di sini nggak ada kata racun, Bang. Di sini nggak ada kata racun. Anggur itu sudah dinubuatkan mati diracun. Nggak ada di sini, Bang. Nggak ada di sini dikatakan di sini dari ayat sini nggak ada yang namanya anggur atau racun, nggak ada ya. Tetapi mari kita simak dengan ayat 30-nya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai. Itu kan sudah nubuatan, itu sudah kehendak Bapa juga di surga. Ya, untuk membuktikan bahwa dia itu akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, dari situ dari ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan kena racun atau mati karena racun. Ya, demikian. Itu sudah dinubuatkan itu di Yeremia, lalu kemudian di Mazmur 69, 21, 22. Nabi palsunya itu diracun dengan anggur asam. Itu sudah dinubuatkan, Bang. Itu ada nubuatan bahwa dari ayat ini aja kita fokus bahwa nggak ada yang namanya racun. Loh, ya. Apa namanya? Dengar, apa namanya orang yang diminumkan anggur lalu hanya dengan sekejap hitungan detik mati? Itu apa namanya? Mati karena diracun atau mati karena disalib? Itu sudah kehendak, sudah dinubuatkan bahwa itu akan terjadi seperti itu. Sedangkan sebelum diserahkan kepada pemuka agama pada saat itu, dia sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus mati, gitu. Iya, anak manusia. Yudas juga anak manusia. Yang pasti ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad mati diracun, hari ini Nabi Muhammad diracun, dia masih hidup 4 tahun. Yesus minum anggur asam hanya butuh hitungan detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya orang Kristen. Hitungan detik. Saya menolak itu, Bang, karena nggak ada di sini yang namanya racun. Hitungan detik. Kalau begitu dia lemah kali fisiknya. Bukan diracun, hanya anggur asam yang membuatnya mati. Berarti keracunan anggur asam sama doang. Begitu masuk anggur asam dalam tubuhnya, jantung berhenti berdetak, ginjal berhenti bekerja, empedu berhenti operasional, mesin dalam otak seketika itu berhenti total. Mampus dia di atas salib. Dengan cara apa? Diracun atau keracunan. Jadi seharusnya saudara kami Kristen itu, induk kalungnya itu bukan salib, tapi anggur botol anggur. Tato Anda itu harusnya anggur botol. Makanya ibadahnya orang Kristen itu pakai anggur mungkin karena itu. Berharap mati seperti Tuhannya mati keracunan anggur. Itu real. Nabi Muhammad diracun.
Temannya Hamzah mati saat itu juga. Detik itu juga mati. Tapi Nabi Muhammad masih hidup 4 tahun. Seibarat hari itu ditembak, wah, kena betisnya Nabi Muhammad. Sembuh. Masa 4 tahun kemudian dikatakan informasinya, Nabi Muhammad mati kenapa? Nabi Muhammad mati ditembak. Kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Alamak. Yesus minum detik itu juga. Hah? Oh, enggak lah. Dari kejadian itu, Bang. Dari kejadian itu dia sudah banyak beban yang di. Tapi kan itu nggak ada perkataan racun di sana, Bang. Jadi intinya saya situ. Saya pernah saya tahun 2002 sebelum saya berangkat KKN, saya dikeroyok massa di ruangan 3 kali 6 meter. Dikeroyok 13 mahasiswa lain. Bukan sayanya yang dibawa ke rumah sakit. 13 orang itu dibawa semua ke rumah sakit. Berarti saya lebih hebat dong dari Tuhan Anda. Maaf nih. Ini teman-teman kampus saya masih dengar ini. Saya alumni Universitas Muslim Indonesia. Ada berita acaranya. Saya dikeroyok 2002 di Senat lantai 2 kampus pendidikan pada saat itu. Fakultas Pendidikan, samping ruangan hukum, Fakultas Hukum, di depannya ada algebra. Saya dikeroyok, orang kampus aktivis tahu itu. Saya dikeroyok 13 orang dalam ruangan Senat 3 kali 6 meter. 13 orang diangkut sama ambulans ke rumah sakit. Saya sehat walafiat, cuman kepala dihantam pakai helm dari belakang. Helmnya yang hancur, Bang, semuanya tetap tegak. Dan 1 orang menggunakan senjata tajam saat itu di ruangan sempit. Kulipat semua lawanku. Yesus cuman minum anggur. Innalillah. Nabiku Nabi Muhammad minum racun, sampingnya mati. Dia hidup 4 tahun memperjuangkan dakwah Islam. Terus Nabiku ketika mati, menjelang kematiannya apa katanya? Umatku. Nabi Muhammadku ingat kami umatnya yang belum hadir, belum ada pada zaman itu, masih sudah diingat oleh beliau. Mau meninggal, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ummati. Itu nabiku. Tuhanmu menjelang kematiannya apa katanya? Eli sama baktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Keren mana Tuhan Anda dengan nabiku? Nabiku menjelang kematiannya bukan menghitung dan memperhitungkan dirinya, tapi memperhitungkan umatnya. Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Itu nabiku. Tuhan lo, Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau pergi meninggalkan aku? Ini Tuhan merek apa ini? Jadi Bang, dari perkataan Abang tadi, dari pertanyaan Abang, dan itu memang saya sudah mengatakan bahwa itu saya menolak keras karena nggak ada di situ yang namanya kena. Sudah. Oke. Subhanallah. Tadi masih belum dijawab, Bang. Apa itu? Apa lagi? Iya, kalau memang Tuhan Muhammad itu Nabi Muhammad itu hidup, kenapa Muhammad yang nggak bisa bangun gitu? Oke, baik. Saya ingin menjawab itu. Yesus pernah bertemu dengan Nabi Musa enggak? Pernah. Satu zaman enggak? Kok bisa bertemu Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikuburkan? Ulangan 34, Nabi Musa dikuburkan. Kok bisa ketemu dengan Yesus? Pernah Nabi Musa keluar dari kubur? Enggak perlu keluar dari kubur. Mereka itu hidup. Nabi Musa itu hidup.
orang-orang benar itu hidup. Makanya Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah bal ahya. Mereka hidup. Nabi Musa pernah bertemu dengan Yesus di abad pertama. Nabi Musa mati kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Kok bisa ketemu Yesus? Ya itu tadi, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Mereka hidup. Yesus keluar dari kubur itu bukan Yesus yang keluar dari kubur. Itu iblis. Baca KPR 2:36 tadi. Kenapa dia dibangkitkan anak manusia yang keluar dari kubur ini untuk menggantikan Yesus? Supaya dia menjadi Tuhan bagi pemikir lemah, bagi orang sesat. Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan bagi orang sesat. Dalilnya mana Bang Suma? KPR 2 nomor 36, Matius 12 nomor 3840. Boleh Anda menuhankan Yesus, silakan, tapi bagi orang waras Yesus itu bertuhan. Maka lebih baik menuhankan Tuhannya Yesus daripada menuhankan Yesus. Yesus manusia. Manusia yang mati diracun lagi. Nggak ada di situ racun Bang ya. Silakan saudaraku, silakan Anda bertahan, silakan. Saya tidak paksa. Saya hanya memberi kabar kebenaran saja. Saya tidak ada paksa, saya tidak punya kewajiban untuk membuat saudara percaya. Tapi dari tatapan wajah saudara ini, saya yakin saudara ini orang pintar. Silakan Anda belajar habis ini. Nanti setelah Anda paham, naik lagi ke sini. Seperti itu, Bung. Oke, Bang. Tidak mesti harus nanti. selesai saat sekarang juga. Oke, siap. Oke, makasih Bang Juma. Makasih saudaraku Nitus, Anda orang baik. Siap, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum, saudara silakan. Michael Owen ini bintang yang saya suka ini. Michael Owen masih bengkak ibu jari kaki. Halo. Halo. Iya, Michael Owen dulu kan pernah saya chat, Bang, kenapa berhenti jadi pemain bola? Ini Bang, kaki saya digigit tawon. Oh, ini kayaknya kena petir kok aja berubah. Michael Owen yang saya tahu kayak gini mukanya. Abang kena petir, kok berubah wajahnya Michael Owen? Ya. Hah? Langsung ke intinya aja. Langsung ke intinya aja. Boleh. Saudara dari apa? Katolik, Protestan atau apa? Saya Protestan. Baik abangku, silakan. Mungkin mau menjelaskan ke saya Alpha Omega itu siapa? Silakan. Saya dengar. Tapi dari wajah abang ini udah kelihatan ngeyel banget. Dari wajahnya aja kulihat. Tapi mudah-mudahan saya salah. Silakan. Enggak, saya mau nanya. Mau nanya. Roh kebenaran dalam bahasa roh kebenaran dalam bahasa Ibrani itu apa? Dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran dalam bahasa Ibraninya itu apa ya? Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, yang saya paham itu dalam bahasa Aramaik. Ya. Kenapa emangnya Bang? Kan itu bisa diterjemahkan coba. Iya, apa bisa. artinya? Roh kebenaran. Buka terjemahan. Ya, roh coba kebenaran terjemahan di situ. Roh kebenaran itu. Apa artinya? Apanya? Roh kebenaran artinya. Dalam bahasa Ibrani-nya. Coba. Udah aku bilang kan teman-teman, kelihatan ngeyelnya kan. Roh kebenaran artinya roh kebenaran. Makhluk yang. Coba buka Google terjemahan, coba. Loh kok jadinya saya? Kalau dalam bahasa Ibrani, kebenaran itu adalah aletheia. Kalau dalam bahasa Aramaik, kalau itu bukan Ibrani. Itu bukan Ibrani, Bang. Itu Aramaik.
Nah, itu Itu bahasa Aramaik, Abang. Kok malu-malu mengakuinya aja? Bang, tadi Abang ini bertanya bahasa Ibrani bukan bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik betul. Aramaiknya itu benar, itu Hamed. Dalam bahasa Ibrani Aletheia bukan jangan dibalik-balik. Kalau Aletheia itu jelas itu dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus mengajarkan kepada muridnya akan datangnya Roh Hamed. Apa itu? Ya. Manusia pembawa kebenaran gitu loh. Iya. Udah terjawab. Siapa yang mengutus? Yesus minta kepada Bapa. Iya, siapa yang mengutus? Bapa Siapa yang minta? Elohim. Yesus yang minta. Ya, Nah, Bapak Elohim itu Allah. iya, dalam pandangan kami iya. Dan itu Ya. sudah ada tiga Ya, pilar betul. ada tiga pilar yang akan diutus oleh Allah berdasarkan Ulangan 33 nomor 2. Ada dari Sinai, ada dari Zair, dan ada dari Paran. Sinai Nabi Musa, Zair Nabi Isa, Faran Nabi Muhammad. Ya. Anda boleh baca itu Ulangan 33 nomor 2. Kemudian Yesus sudah menegaskan kepada kaumnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamed yang diutus oleh Elohim, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya di Islam itu ketika Roh Hamed itu datang, hal-hal kecil aja diajarkan, apalagi hal-hal besar. Karena Yesus mengatakan ketika Roh Hamed itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Hamed mengajar hal sepele, seperti kaki kanan dulu masuk ke dalam toilet, apalagi hal-hal besar. Mana dalilnya? Lah itu tadi Mana Yohanes dalilnya? 16. Yohanes 16 tadi. Yohanes Mana dari 16. WC harus kaki kanan duluan, itu mana dalilnya? Itu kaidah, itu syariat dalam Islam kan jelas tadi. Jelas dalam kaidah Kalau Islam orang itu. ada kaki, mana pula? Kalau orang Beda lumpuh, lagi. mana pula? Ya, beda itu, Bang. Loh. Beda. Islam Jadi nggak manusia orang lumpuh yang ada Islam kaki. itu Orang cacat jadi nggak manusia. Loh. Islam itu hanya diberikan kepada orang yang berakal. Waliyatazakkara ulul albab. Islam hanya diperuntukkan bagi orang Saya mau nanya berakal. sekali lagi. Bagaimana orang lumpuh? Bagaimana orang yang tidak punya kaki mau kaki kanan duluan? Ya, apalah orang ini. Kalau Ruah Hamed, Tapi sudah ditentukan hukumnya, harus kaki kanan duluan. Ya bagaimana hal kalau tidak kecil pun memilih? diajarkan. Hal kecil pun diajarkan, apalagi hal besar. Tapi kalau tidak ada Roh Hamed, jangankan hal kecil tidak diajarkan, apalagi hal besar. Makanya di Kristen itu tidak ada dalil tidak ada firman Tuhan yang dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi orang Kristen. Itu nggak ada. Kenapa? Karena di Kristen itu tak ada hukum. Hukum kecil aja kagak, apalagi hukum besar. Maka orang Kristen, hukum yang ada dalam kehidupannya hanya dibuat-buat sendiri. Ibadah minggu, Saya mau nanya. karangan sendiri. Tahu- Menyembah Yesus, tahu Siti karangan Maryam? sendiri. Apa? Tahu Siti Maryam? Tahu, tapi Anda kok kayak emosian terus dari tadi. Sejak naik di sini kok kayak emosian. Kenapa? Iya. Bisa nggak Anda senyum sedikit aja? Senyum aja dulu sedikit. Senyum. Mukanya Ya, dari tahu tadi tidak, kayak tahu tidak. mukanya kayak marah terus. Senyum dulu, senyum. Senyum dong. Ya, tahu nggak? Tahu nggak Siti Maryam? Senyum dulu dong. Senyum. Gitu. Lari, udah lari. Kita kan berdebat, ya tergantung orangnya lah. pembawaan dia. Ini tema kemana kok bawa? Tema kemana-mana dibawa. 2 pertanyaan sudah lewat. Iya. Kembali ke tema ini. Hei, Karena Bang. temanya bakalan menjebak Anda karena Anda takut menjawab. Ini. Alpha Omega itu siapa? Yang di Pulau Patmos itu Anda siapa? takut menjawab. Anda takut Ini nih. menjawab. Jika Anda mengerti soal agama, Anda bisa menjawab semua.
Kalau mau tahu tentang Siti Maryam, baca Al-Quran surah Ali Imran. Iya, Siti Maryam kehendak Allah ada anak kan, melahirkan. Iya. Apa namanya? Terus? Isa. Iya, terus? Ya, Terus? udah kan? Apa? Udah? Jadi Isa itulah. Berarti Isa tidak punya bapak dong? Iya, betul. Dia manusia tanpa ayah. Terus? Berarti Isa nyala kan? Kalau dalam perspektif orang-orang Yahudi, anak itu hamba. Baca Amsal 3, 11, 12. Baca Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 4, nomor 30. Yesus disebut hamba Allah. Jadi hamba, anak dalam perspektif orang Yahudi, baca Mazmur 62. 82. Yang disebut anak Allah itu adalah hamba-hamba Allah. Orang-orang soleh. Gitu saudaraku. Jadi kalau anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Mazmur 82 ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang diutus Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Baca Mazmur 82 nomor 6, intinya di situ. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Jadi Yesus adalah anak Tuhan dalam arti kata hamba Tuhan. Orang yang intim, orang yang akrab, orang yang dekat dengan Tuhan, alias orang soleh. Dekat dengan Tuhan. Anda sudah mengatakan, tapi Anda tadi mengejek-ngejeknya. Bagaimana itu? Keracunan anggur. Kalian orang Kristen, makanya kalau lagi ibadah pakai anggur. Kenapa Anda sudah tahu mengatakan Yesus adalah dekat dengan Tuhan, tapi Anda bisa mengejek dia? Sedangkan yang saya tahu, hukum di Indonesia, penistaan nama baik itu juga bisa dikasuskan. Itu berbentuk manusia, apalagi berbentuk Tuhan. Bung, saya bersin dulu. Alhamdulillah. Bung, yang digantung mati di racun itu bukan Yesus. Yang digantung mati di racun itu orang dikutuk Tuhan. Oh, apa alasannya Yesus dikutuk Tuhan? Kenapa kau menghina Yesus? Memang betul orang pada saat itu yang disalib adalah orang yang terkutuk karena. Nah, saya tanya sekarang, kenapa? Apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Dia sampai nggak ada yang tahu, dia tidak memang melakukan dosa, tapi dia mau menyerahkan diri. Baca Yohanes 4. Baca Yohanes 11 nomor 54, 56. Yesus lari dari persembunyian, lari kepada persembunyian dari Yahudi ketika ingin dibunuh. Baca Yohanes 11 nomor 53, 54 sampai 57 Anda baca. Hei, jangan begitu sudah. Kamu memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus adalah manusia yang dikutuk Tuhan. Itu fitnahan. Hanya iblis yang suka mengutuk utusan Tuhan. Saya tidak mengatakan dia dikutuk Tuhan. Pada saat zaman itu, orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Nah, itu berarti Anda mengatakan Yesus terkutuk. Bukan. Lah, yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yang terkutuk siapa? Orang menganggap Yesus itu. Orang menganggap. Anda yang menganggap. Anda yang menganggap Yesus terkutuk. Anda kok orang pula. Iya. Memang paling sehina-hinanya lah Tuhan Yesus. Nah, itu kok tambah lagi tuh. Tambah parah lagi kok hina Yesus. Memang. Udahlah kau ini. Kenapa? Tapi dia memiliki tujuan.
Masya Allah, Masya Allah. Sekarang, Cuma, sekarang kalau Anda mengatakan itu, ya, sekarang cuma salib selamat itu, nanti akhirat. salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Salib itu. Lambang berkat. Ah, di mana? Di mana yang dikutuk, yang disalib itu orang yang diberkati atau orang yang dikutuki? Orang yang dikutuki memang. Iya. Iya. Lalu memang pada saat itu Berarti yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk atau simbol berkat? simbol kutuk, tapi pada saat itu pengertiannya. Enggak, Anda jangan mau menang sendiri. Anda, saya ngajak untuk menang bersama. Anda kan sudah mengakui bahwa yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk. Ya sudah. Pada saat itu orang-orang Kok pada saat itu? zaman-zaman Tuhan Yesus itu Loh, kok, orang yang jadi sekarang salib itu bukan lagi lambang kutuk. lambang kemenangan kalau sekarang. Nah, sekarang oke, sekarang siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Tuhan Yesus itu sendiri karena dia tahu. Masalah generasi. Saya ulang lagi. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yesus itu sendiri lah pengen dia biar menebus dosa. Ini. Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7 Yesus berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Yesus berdoa supaya diselamatkan dari kematian kok. Berarti yang menginginkan kematian, yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Kemenangan iblis adalah ketika iblis berhasil menyalibkan Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kemenangan iblis. Lambang kemenangan iblis loh. Tuhan Yesus sudah ada kata matinya loh. Dia bangkit lagi kok hari ketiga. Saya mau tanya iblis dari mana asalnya? Saya mau tanya. Dari mana asal iblis? Mana? Simbol yang ada di leher Anda itu kemenangan bagi iblis. Salib adalah simbol kemenangan iblis. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah batu, muter-muter. Simbol kemenangan. Salib itu simbol kemenangan iblis. Iya, nyembah batu kan. Sakit hati dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada salib itu kemenangan iblis. Ketika Yesus datang, iblis berkongko-kongko merasuki Yudas, merasuki bang kepala mahkamah agama. Apa yang terjadi? Puncak daripada pengkhianatan mereka kepada Yesus adalah penyaliban. Jadi penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis. Ya, Tuhan Yesus mengetahui itu. Ah, bagus kalau Anda paham. Terus kenapa Anda katakan bahwa salib itu kemenangan bagi Kristen? Berarti Kristen ini iblis. Pada saat ini kemenangan, dosa kami sudah ditanggung. Jadi Pada yang menjadi pahlawan kemenangan Anda siapa pahlawannya? Tuhan Yesus. Lah, yang membunuh Yesus siapa? Orang yang membunuh Yesus, ya orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi. Jahat atau bukan? Orang itu jahat, Tuhan Yesus Jahat. mengetahui. Kerasukan iblis atau tidak? Orang-orang Yahudinya, makanya lah. Iya, kerasukan Mereka iblis kan? Mereka menyesal. Apa hasilnya dari kerasukan iblis? Menyalibkan bukan? Apa Yesus Menyalibkan ini iblis. mau menyerahkan diri? Ternyata dia mau menebus dosa. Iblis menyalibkan kemudian Yesus dan berhasil. Maka. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari penyaliban iblis terhadap Yesus? Siapa yang menerima? Setiap umat dan Abang Juma kalau diberkati ya Abang Juma. Enggak, aku nggak mau dapat hadiah. Aku nggak mau dapat hadiah dari setan. Amit. Itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya. Salib itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya.
mana mau aku nerima hadiah dari iblis. Kamu merasa menang, dosamu ditebus oleh karya iblis. Iblis menyalib Yesus. Apa hasilnya untuk Kristen? Kristen mengaku dosanya ditebus. Maka Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Ke iblis. Loh, bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati tanpa dibunuh oleh iblis? Gimana pula? Gimana? Bisa nggak Yesus mati nebus dosa tanpa ada iblis? Gara-gara tentara-tentara itu kerasukan iblis masuk abang. Jadi dibunuhnya Tuhan Pastinya. Yesus. Jadi berterima kasih Pastinya sama dong. iblis. Iya dong. Bisa nggak dosa Anda ditebus tanpa penyaliban? Kutanya dulu. Nggak bisa, harus ada penyaliban. Nggak bisa. Nah, siapa yang menyalib Yesus? Itu keinginan Allah. Itu Tuhan Yesus sudah mengetahui. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana Allah ingin menyalib Yesus? Kasih dalil. Itu semua direncanakan bang itu. Iya, di mana? Coba dalilnya di mana? Di mana Allah berencana membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhan Yesus Yang mengetahui dia akan dibunuh. Yang ada dalilnya, jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16, jangan kau bunuh Yesus. Tapi iblis mau Yesus mati. Berarti ketika iblis berhasil membunuh Yesus dan Kristen menerima hadiah dari sana, berarti Kristen ini menerima hadiah dari iblis. Loh. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Salah satu keinginan bapakmu adalah bapakmu ingin membunuh aku. Siapa yang ingin membunuh Yesus? Jujur, berapa kali ingin membunuh Yesus? Itu siapa? Itu si Iblis. ya, iblis lah. Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus akhirnya? Berhasil. Berarti salib itu kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi kami lah. Iya. Oh, enggak lah. Maka kamu harus berterima kasih. Kamu harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh Yesus. Halilintar. Iblis, terima kasih Blis. Gara-gara kau membunuh Yesus, dosaku curi kambing terhapus Blis. Iya kan Blis? Gara-gara kamu Blis, dosaku curi maling ayam terhapus. Santri ngambilin Blis, 50. Blis. Aduh, Itu katanya sedang agamanya benar. itu sedang mempraktekkan Yosua 4:14. Santri ngambilin. Kiai ngambilin santri. Iya, itu karena mempraktekkan isi Bible. Iya. Apa dalilnya? Apa dalilnya bunyinya? Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu kalau mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum ketika mereka bersundal. Amsal 7. Anda baca Yeskel 23. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Jadi boleh birahi di Indonesia ini ditangkap polisi lah. Itu makanya aku bilang itu mengikuti isi Bible. Karena di Al-Quran nggak ada. Dia tidak sedang. Ya, tapi di Al-Quran nggak ada ajaran begitu. Di Al-Quran nggak ada ajaran begitu, nggak ada. Yang ada di dalam Bible-mu, yang ada di Bible. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku sedang tak ada di rumah. Namanya itu kiai bukan pendeta.
Ya, tapi di dalam Al-Quran tak ada dalil kayak gitu. Berarti dia sering baca Bible, mungkin lewat Google barangkali. Karena di dalam Bible itu ada anak yang memperkosa bapaknya sendiri bergantian. Bapaknya tidur, anak gadisnya 2. Anak gadisnya ini memperkosa bapaknya. Itu ada dalam Bible. Jadi keangkara murkaan yang terjadi di atas muka bumi ini yang sehubungan dengan seks, bisa jadi mereka mempraktekkan isi Bible. Kata anak pertama ke anak kedua yang gadis, marilah kita membuat ayah kita mabuk supaya kita meniduri bapak kita, agar bapak bisa melanjutkan keturunannya melalui kita. Bapak kandung diperkaos sama anak kandung. Abang kok kayak iblis gitu ngomongnya, Bang? Lah itu aku jijik membacanya, makanya suaraku berubah karena aku jijik membaca. Di dalam Bible itu ada, marilah kita melanjutkan keturunan kita melalui senjata rudal bapak kita sendiri. Lucu kita main. Ada anak gadis memperkosa bapaknya sendiri. Itu Bang, kok dibahas kayak gitu langsung kayak gitu. Malu ya? Malu ya? Oh, malu ya. Oh. Anda kan membawa narasi pendeta apa umat Islam katanya. Jadi saya bawa data. Katanya Bagaimana? agama benar, tapi ada kasus seperti itu. Bagaimana? Karena sedang mempraktekkan isinya. Jadi jangan bawa agama. Aduh, sakit kepalaku, aduh, dalilnya lucu sekali dalilnya. Anda mengatakan Yesus mati karena keracunan. Itu namanya zina berjamaah. Anda malu. Aduh, Zina berjamaah. Kawan. Sekarang di sini lawan-lawan. Nanti bandit di sini, enggak kau lah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Bagaimana seorang anak berzina berjamaah, dia memperkaos bapaknya sendiri. Mana. Ayo, apa itu tadi? Ayat apa itu tadi? Apa itu ya teman-teman? Ayat Di apa dalam itu? Lupa saya Bang, di Kejadian 34 barangkali. Lupa saya, Bang. Ada. Astagfirullahaladzim. Malu ya. Enggak dong. Pada saat Tuhan Yesus aja ada kejadian. Ya, ada kejadian. Kita ketawa sendiri, malu ya. Enggak dong. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada gimana? Iya, Coba dibaca di Biar saya bilang sama pendeta sekalian di gereja. Nah, coba dibaca di Kejadian 19. Kejadian 19 coba. mana? Lucu kitabmu itu, lucu. Lucu kitabmu itu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Marilah kita memberikan ayah kita Kejadian berapa? anggur. Kejadian 19 tompel. Coba baca di Ya. data 3132 coba. Cobalah. Baca di ini 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada seorang laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayah kandungnya sendiri. Bang,
Dan Dari cerita ayahnya ini, itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Bapaknya tidur tapi burungnya bangun. Cak Ayu. Bapak tidur, burungnya bangun. Keesokan harinya berkatalah kakak kepada adiknya, "Oh adek, ya kakak. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah." Asyadab. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi supaya dia tidur dan ucoknya yang bangun. Lalu kemudian masuklah engkau untuk tidur lalu dengan kemudian ayah, menyambat supaya batu. kamu juga menyambung keturunan dari ayah. Bagaimana orang tidur bisa spermanya keluar? Oh, bagaimana seorang tidur bisa spermanya keluar? Keesokan harinya adiknya juga melakukan hal yang sama, memberikan ayahnya anggur lalu tidur dengan ayahnya. Ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun, masa sih ayah sudah tua tapi ucoknya masih muda. Oh, ucok yang sakti. Ucok Siapa sakti. nasi goreng aku ngantuk? Ngantuk. Jangan-jangan mau pura-pura tidur. Berharap anak gadismu masuk ke ranjangmu. Jangan-jangan. Kamu punya anak gadis? Anak gadismu, aku belum nikah. Punya gadis. Siapa tahu tantemu atau siapa kek yang gadis di Gak rumah? ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Belum. Jangan-jangan mereka teman-teman sengaja ketika ibadah pakai anggur, jangan-jangan berharap tidur, ucok yang bangun. berharap ada yang menggunakan minyak urut pada saat dia tidur. Pengertiannya salah, Bang. Jadi kalau Anda menuduh Islam dengan perilaku seorang tokoh agama Islam, Anda salah. Islam itu tidak mengajarkan hal itu. Islam la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Jadi kalau ada seorang tokoh agama melakukan hal cabul di Islam, jangan-jangan dia memperhatikan isi Bible. Jangan-jangan, saya tidak nuduh, jangan-jangan. Karena kalau kita baca Bible, isinya yang berterkait yang itu banyak yang vulgar. Namun manawan nanti dibilang kasus penistaan agama. Loh, itu baca dalil. Kok penistaan Katanya agama? kalian yang pelakunya. Lah, berarti dia memperhatikan isi Bible. Kalau ada yang melakukan dari Islam, berarti dia sering mendengarkan bacaan Bible atau membacanya sendiri. Sapi atau kambing udah makan dulu, Bang. Kambing di sana. Penyembelihan kambing adalah hewan suci untuk menebus dosa. Allahu Akbar. Aduh, Bapak cepat tidur, Pak. Lu mau ngapain? Tidur aja, Pak, tidur. Loh, aku udah tidur. Terus aku ingin masukkan anggur ke dalam mulut Bapak. Oh ya, tidur dia sambil tengangak mulut. Tapi dalam otaknya, kapan sih anggurnya datang? Oh anakku, segeralah kasih aku anggur, biar aku pura-pura tidur. Tapi dibawa sang ucok, tak tidur dia, bangun dia si ucok. Biar tiang pangcangnya bekerja kepada anak gadisnya sendiri. Ajaran koplak. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada yang seperti itu pada zaman Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus selama menyerahkan diri biar yang berdosa seperti itu tadi diselamatkan. Oh, supaya jadi yang gitu percaya alasannya. kepada Dia. Jadi itu Ya. alasannya kenapa kalian melakukan Saya mau maksiat tanya seperti lah, itu. abang dewasa sedikit lah, Oh, abang baru dewasa tahu. sedikit. Abang dewasa enggak? Umurnya berapa sekarang? Saya 17 tahun.
Nah, nggak ada dewasanya dirimu memang. Seharusnya Anda sekolah sekarang. Saya udah tamat SMP. Udah tamat SMP. Udah, Pantas lah alhamdulillah. ngomongnya nggak ada attitude. Coba attitude. Aku akhlak. baca dalil, Paman. Mana ada baca seperti itu? Tadi Anda Baca membawa itu. seorang kiai katanya memperkaos santriwati. Jadi Ya, aku pantas bilang nggak tahu kalau SMA dalam kan Al-Quran masalahnya. itu nggak ada ajaran kayak gitu. Coba. Kemungkinan dia Begini. baca Bible maksudku. Udah bisa senyum, Bang. Senyum dong. Coba. Ya. Senyum. Saya mau nanya dulu ya kan. Pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan ketiga. Saya belum nanya tuh. Oh, coba Anda bertanya. Oke. Kutampung. Saya bertanya boleh? Boleh. Serius? Iya. Macam Yakin? mau bikin bom ya? Diam-diam ngomongnya. Apa iya? Yakin mau ditanya? Iya, ya Allah. Berapa detik jaraknya antara minum anggur sampai Yesus mati? Di mana dia mati, Bang? Mana dalilnya? Mana Nah, datanya? aku tanya dulu. Coba Anda baca terjemahan lama. Yohanes tadi 1930. Itu mereka enggak. Yesus mati karena anggur. Iya, diracun. Keracunan anggur dia. Enggak ada, Bang, di Alkitab. Coba kami Anda enggak baca. ada. Saya cuman bertanya berapa detik jaraknya antara minum anggur dengan dia mati. Yohanes 3 ayat Yohanes 19 nomor 30. Di terjemahan lama. Bung mulai di terjemahan lama. Suka-sukamu ya, Bang. Ku tengok yang hidup ini. Siapa suruh punya kitab selalu direvisi? Ya begitulah nasibnya kitab. Oh, dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Capek nih revisi lagi. Gitu aja terus. Oh, mate coli ila baco. Kamasena perkosai ambona. yang nggak bisa menanggapi dengan kata-kata ayatnya. Aku nyanyi loh, kok kamu jawab aja, jawab. Lu. Tugas lu jawab. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Baca yang menebus terjemahan dosa. yang baca dong. Kok gitu kali, Bah? Bacalah. Lambung Yesus ditikam. Itu untuk memastikan dia sudah mati atau masih hidup. Jangan kayak gitu. Ya, baru yang mana tuh? Yang manusia Ya iyalah. bilang. Kan aku bilang baca terjemahan lama. Nggak ada terjemahan lama di sini ya yang ngaku pikirnya. Aku bilang, Terjemahan lama dong. Baca dong. nggak tahu aku di mana itu, Bang, di Gramedia. Nggak ada di sini. Di internet lah terjemahan lama, tulis itu terjemahan lama itu. Udahlah, nantilah itu. Intinya, Bang, Itu kan pertanyaanku. Kok nantilah itu gimana sih ya? Ada-ada aja kau ini. Jangan bikin malu Indonesia dong. Masa ada orang menggunakan kalung kutuk? Anda menggunakan kalung kutuk masa nggak bisa jawab? Gimana sih? Kalung kutuk udah dipakai. Pede kali pun pakai kalung kutuk itu. Masa nggak bisa jawab pertanyaan sepele? Berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dan mati? Nah itu. Baca. Biar Anda populerkan ternyata Yesus mati karena diracun, bukan karena disalib. Tuhan Yesus itu mati karena disalib, karena disiksa-siksa. Alamak, ini orang bandel kali dibilang ya. Dibilang Yesus itu mati karena diracun.
Bukan karena disalib, Lalu? ada-ada aja. Loh enggak apa gimana dalilnya udah dibaca tadi? Baca. Oh, itu ada anak gadis. Itu ada anak gadismu. Kau bilang enggak ada. Udahlah pura-pura kasih. Ayo. Pura-pura lah ambil ini. Pura-pura beli anggur simpan di tempatnya. Biar anak gadisnya minumkan ke Anda. Nanti kalau tidur mulutnya dibuka pura-pura ngorok ya. Entah saya SMP pun tak tamat mengajarkan nggak betul. Nanti itu penonton yang mempraktekkan. Ada kedewasaanmu. Itu kan di Bible, saudaraku. Udah pakai kalung kutuk, tidur pakai anggur, anak gadisnya datang. Dirinya tidur, ucapnya bangun. Lucu abang ini, lucu. Kejadian 1932 sampai seterusnya. Jadi malu. Pantasan abang sekarang nggak pakai baju itu pura-pura mau tidur ya. Pura-pura nggak pakai baju biar tidur ya, sengaja ya. Ada anak gadisnya di situ, dibilang bukan anak gadisnya katanya dia. Dasar pemangkit kalung dengan induk kutuk, gimana ceritanya? Jadi gimana? Malam ada bola bang, final champion. Apa taruhannya nggak kita ya lah? Saya mau kalau Indonesia lawan Jakarta. Kalau luar negeri malas saya bang. Mana masuk undang Indonesia dan Jakarta? Nah itulah akibat memperkosa bapak sendiri. Orang jadi kacau dibilangnya. Gak kacau kurasa bang ini ya. Iya. Indonesia lawan Jakarta katanya. Indonesia lawan Jakarta mabuk, dia nggak masuk akal katanya. Tapi anak kandung menyembah anak kandung boleh. Masalah generasi. Jadi jawaban pertanyaan saya nggak ada. Isa dari Allah, berarti Tuhannya orang Islam maka di surga dong. Pertanyaan saya dijawab dong pertanyaan Itu saya. datanya, faktanya. Ini orang mirip ini teman-teman. Mirip Darto Helen ya. Gitu. Iya kan? Darto Helen. Jawab pertanyaan saya dong. Berapa detik jaraknya? Berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dengan dia mati? Berapa detik jaraknya? Saya diperdebatkan itu. Dia mengetahui bahkan dia mati. Berapa detik supaya kita tahu bahwa dia mati diracun, bukan mati disalib. Ayo Bang Darto, Anda bisa Bang Darto. Itu diapain loh dia? Disalib makanya mati. Disiksa. Mana ada disalib mati? Memang dia disalib di atas tapi nggak mati. Nanti mati setelah minum racun anggur. Mana disalib minum anggur? Kan Anda baca tadi ya, Anda baca dalilnya. Gimana sih? Dia baca dalilnya kok di mana ya? Bang Darto, Bang Darto. Tuannya orang Islam itu nyembah anaknya Allah. Saya kan mulai ngaco, dia ditanya, malah bukan menjawab, malah lari kemana-mana. Ayo dong. Anak Siti Maryam. Berapa detik jaraknya antara berapa Yesus detik? minum anggur dengan dia mati? Berapa detik? Nanti akan ada roh kebenaran, yaitu si Muhammad. Tuhan Yesus yang minta. Darto Helm ditanya malah kemana-mana. Darto Helmnya lucu. Jawab dong, berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dengan mati? Berapa detik Tahu jaraknya? aku pasti detiknya yang pasti dia mati. Udah mulai stres dia. Mulai Tahu aku stres. pastinya yang berapa detik karena aku bukan polisi, aku menyelidiki kasus kematian Tuhan Yesus.
Tapi yang ku tahu Tuhan Yesus adalah mati. Mending sebentar malam nonton Indonesia versus Jakarta main bola daripada Anda tampil di komal-komal kayak gini jadi bulan-bulanan. Aduh, parah begini. Masa ada Jadi Tuhan Al-Quran mati ada. keracunan? Kenapa Ada mati Muhammad keracunan? jalan kebenaran. Ada Muhammad jalan kebenaran menuju surga. Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Allahu Akbar. Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Apa? Lu, nggak ada. Oh, masuk neraka lah. Nggak ada jalan kebenarannya. Nggak ada masuk pintu kehidupannya. Mana dalilnya? Mana? Doa. Al-Quran Ngejek doang. surah Al-Maidah ayat 15-16. Keren Pak. Baca. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku utusanku. Nabi Muhammad datang membawa jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Gatal pipimu kan? Gatal pipimu. Kebenaran yang diminta Tuhan Yesus, Bang. Setelah Tuhan Yesus lahir, itu roh kebenaran yang turun. Ya si Muhammad. Ya iya. Iya memang bukan Paulus. Ya, Bukan Paulus, tapi Nabi Muhammad. ya Betul. Tuhan Yesus yang minta kan? Tuhan Yesus yang minta kan? Iya kan Nabi Isa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah saudara. Seluruh nabi itu saudara. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua para nabi itu muslim. Jadi Nabi Isa minta kepada Allah wa iz qala Isa ya Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Memang betul. Nabi Musa menubuatkan datangnya Nabi Isa. Nabi Isa menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Itulah yang tadi yang saya katakan di Ulangan 33 nomor 2. Ayo, berapa detik caranya minum anggur sampai Yesus mati? Doh, intinya mati. Ah, baru Anda senang. Doh. Mati keracunan. Bukan polisi aku Tuhannya dibilang. mati Tuhannya mati keracunan. Tuhan mati keracunan teman-teman. Aduh miris sekali aku tengoknya. Ada Tuhan mati keracunan. Aku pikir mati di salib, ternyata mati keracunan. Doh. Intinya Bang, nggak ada lah. Ya oke. Oke nggak ada. Yang penting dia mati keracunan udah selesai. Kuburan Muhammad aja ada kok. Mana kuburan Yesus? Ada selalu disiarai. Orang kalau ke Yerusalem selalu menyiarai kuburannya Yesus. Udah Bang ya, yang pasti jangan praktekkan kejadian 19 ya. Tolong jangan, Ya. kasihan anak-anakmu ya. Udah praktekan itu kiai itu tadi. Nah, itu yang Bagus. praktekan. Oh. Nah, kiai tadi Berarti Islam Anda tadi sudah tuh. mengakui siapapun dia, apapun titelnya, ketika melakukan kemaksiatan itu mempraktekkan kitab Anda. Thank you. Salam hormat selalu saudaraku Darto. Iya, udah. Masih mau dilanjut? Saya terlihat ya Bang tengok. Iya, makanya sebentar malam nonton ya. Indonesia lawan Jakarta bola. Jangan nggak nonton. Oke? Oh. Oke? Ya. Hati-hati jangan minum anggur, nanti kau mabuk anakmu yang. Ya, Bang ya. Ya, Mang. Pulang lah Bang. Ya. Iya Mang. Iya Bang. Ya, jangan sampai anak gadis sendiri jadi sasaran. Hindari minuman anggur, mabuk nanti ya. Ya ini yang tangkap awak tadi bilang. Dah. Oh. Ya. Dadah. Jangan sama kiainya, jangan sama saya. Oh. Udah. Ada ya. Ada. Bang. Lama kok. Ya.
Emosi dia tuh. Udah ya. Jangan mabuk ya. Jangan perhatikan sama anak kandung sendiri ya. Ya, ya. Ya. Ya, dah. Kiai itu perasaan. Ya. Hati-hati anak gadisnya. Jangan sampai mabuk. Dah. Dah. Batu dulu sujud. Emosi dia tuh. Emosi nggak tahu dia mau ngapain. Aku doang. Aduh kasihan aku menengok muka mana. No. Udah ya. Membela kebenaran Bang Yesus. Oh iya. Lambang kutuk lagi dipakainya. Dadah. Nah, awas anak gadismu ya. Jangan mabuk ya. Udah. Kunci Awas. keselamatan. Iya, hadiah dari iblis silakan. Dadah bang. Udah. Dia berpikir mau beli anggur. Bahaya ini. Udah berpikir mau beli anggur. Tunggu lah, aku aja nggak ada duit. Aku berdoa mudah-mudahan anaknya semua laki-laki, jangan ada perempuan, bahaya. Udah mulai niatan dia. Allahu Akbar. Elai. Oh Tadi Tuhan. yang bahas. Tadi. Iya dia yang Itulah kena membahas batunya. perasaan. Dia yang kena batunya. Aku doakan mudah-mudahan anaknya semuanya laki-laki, jangan ada perempuan karena sudah mulai niatan ini. Enak juga ternyata bisa kasih minum anggur. Aku pura-pura aku mabok, si Ucok yang bangun, aku yang tidur. Mulai niatan dia. Udah bang ya? Oh. Dah. Nah, hadung hepeng. Ya. Jangan dong efek cuma orang gur. Udah ya, dadah. Halo. Iya, dadah. Ya, mau nyembah batu Ya. dulu. Kalau sembilan, kalau C2 nomor 9. Udah istirahat dulu bang. Kita naikkan yang lain. Udah ya. Makasih, Oke, thank you, maaf Bang. kalau ada kata-kata Oke, yang thank you. kurang menyenangkan. Iya sama-sama. Oke. Maaf. Thank you. Thank you juga. Ya, Bang. Ya.